Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta BIMTEK Kepanitraan dan Panitera Pengganti atas nama Janwarti Eskom MH, Satuan Kerja dari Pengadilan Agama Dumai, kelas 1B, peserta dari kelas 1. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan cara atau menu-menu yang digunakan sebagai panitera pengganti di aplikasi SPP. Yang pertama kita lakukan adalah login sebagai panitera pengganti. Pertama kita masuk, akunnya telah dibuat oleh admin, lalu kita langsung masuk input datanya, user dan password. Lalu kita lakukan login. Setelah sudah selesai login, maka tampillah layarnya seperti ini yang dapat kita lihat. Lalu baru kita kelola perkara yang akan kita tangani tersebut. Misalnya kita masukkan, kita pilih menu register perkara gugatan jika perkara yang akan kita kelola itu adalah perkara jenisnya gugatan. Jika perkara yang akan dikelola itu adalah perkara permohonan, maka di sini menunya register induk perkara permohonan. Maka sebagai contoh kita ambil sampel perkara gugatan. Kita klik di sini, lalu kita inputkan nomor perkara yang akan kita kelola tersebut. Oke, kita contohkan perkara 608 PDTG 2024. Klik setelah kita panggil tadi melalui search ini ketika kata kunci, lalu kita klik detail. Setelah kita klik detail, maka tampillah halaman kerja dari perkara tersebut. Di sini kita hanya memakai beberapa menu saja ya sebagai acuan kita sebagai panitera pengganti. Yang pertama kita ada yang namanya istilahnya menu code kalender. Di sini pada menu code kalender ini adalah kalender persidangan yang akan kita inputkan. Sepertinya perkara yang lebih dominan yang terutama digunakan untuk ya perkara litigasi murni. Atau perkara-perkara biasa atau versa pun tetap harus diinput menu code kalender sebagai kalender persidangan. Kita lakukan itu tambah data code kalender. Contohnya kita input tanggal persidangan tanggal berapa, misalnya tanggal 1, jamnya jam berapa, jam 9, agendanya apa sidang pertama, nanti persidangannya seperti apa, atau sidang biasa. Setelah kita klik-klik di sini kita input data, maka kita simpan. Maka tampillah datanya seperti ini. Berikut hasil yang telah berhasil kita simpan. Di sini ada menu hapus, jika ada yang perlu dihapus, jika ada yang diedit langsung edit. Kita simpan gitu. Nanti setelah diinput bisa diedit kembali. Baik, di situ adalah namanya menu code kalender untuk menginput kalender persidangan. Terus ada yang namanya menu jadwal sidang. Menu jadwal sidang ini yang akan kita kelola selama jalannya persidangan. Di sini kita terdapat juga data dukung menu kita, yaitu data relas. Untuk melihat relas yang telah diinput oleh jurusita. Misalnya kita contohkan, ini panggilan tergugat. Di sini kita dapat lihat relasnya yang telah diupload oleh jurusita, tanggal berapa pemanggilan, dan status keterangan relasnya apa untuk membantu data dukung sebagai pembuatan berita acara. Terus begitu juga panggilan untuk penggugat. Oke, data relas sebagai data dukung untuk pembuatan berita acara. Oke. Pada menu ini sebagai data dukungnya. Oke, setelah kita setelah itu kita coba melakukan penginputan tundaan. Misalnya kita input nanti di sini sidang pertama misalnya. Sini kita input jam berapa sampai jam berapa persidangannya. Terus agendanya apa, misalnya sidang pertama. Terus dihadirinya oleh siapa, oleh penggugat. Dan agenda sidangnya apa, misalnya sidang pertama masih sedang terbuka untuk umum. Alasannya panggil tergugat kembali, misalnya panggil tergugat jika tergugatnya tidak hadir. Kembali. Oke, keterangan persidangannya, pembacaan, misalnya pemeriksaan identitas, pemeriksaan identitas pihak, oke. Penasehatan, oke. Pembacaan kemudian
Yang pertama penelitian pihak, terus pembacaan relas, baru nanti di sini penasihatan dari majelis hakim sebelum sidang ditunda. Jika pihaknya tidak hadir dan tanggalnya tanggal berapa? Tanggal tundaannya. Lalu kita input tanggal tundaannya tanggal sini. Ini kita input tanggal tundaannya, lalu jamnya jam pelaksanaan jam berapa, terus agendanya apa, tanggal. Misalnya agendanya panggil tergugat kembali untuk agenda persidangan. Oke, agenda tersebut. Oke, ruangnya ruang berapa? Ruang sidang kita apa? Setelah berhasil kita input data, lalu kita simpan. Oke, berarti berhasil kita melakukan input data penundaan persidangan pada jadwal sidang. Oke, dapat kita lihat seperti yang di sini data yang telah kita input. Selanjutnya ada menu mediasi. Mediasi ini di sini sebenarnya tugas sebagai mediator. Hakim mediator jika hakim mediator yang memediasi perkara tersebut. Jika mediatornya non hakim, barulah kita membantu untuk menginput datanya. Karena mediator non hakim tidak memiliki hak akses untuk menggunakan SIPP. Begitu juga kecuali hakim mediator internal kita. Di situ memiliki hak akses untuk input data, melakukan input data pelaksanaan mediasi. Contohnya kita input di sini edit penetapan. Tanggal penetapan mediator tanggal berapa, terus nomor perkara berapa, nama mediatornya siapa. Terus penetapan mediator ini siapa yang memilihnya? Apakah para pihak sepakat memilih mediator atau ditetapkan oleh majelis hakim. Terus tanggal mulai mediasi, setelah itu diinput simpan, maka tampillah seperti ini. Setelah kita berhasil menginput data penetapan mediator, maka kita lakukan penginputan jadwal pelaksanaan mediasi. Mulai dari awal sampai akhir. Di sini kita input. Nanti di sini bisa diedit. Yang paling terpenting yaitu menginput data hasil mediasi. Edit data hasil mediasi, di sini tanggal laporannya tanggal berapa, apa status hasil mediasinya berapa, berhasil sebagian atau pencabutan atau akta perdamaian. Terus tanggal kesepakatan tanggal berapa, terus kesepakatan atau isi laporan mediasi. Terus keterangan juga. Setelah berhasil, simpan. Maka untuk tahapan mediasi telah berhasil kita input datanya. Selanjutnya ada selanjutnya jika tahapan persidangan itu setelah jawaban dia cerai talak misalnya ada mengajukan pihak dari si termohon mengajukan rekonvensi, ada menunya nama tambah data rekonvensi. Oke, di sini kita lakukan input data tanggal pendaftaran rekonvensi. Setelah berhasil, lalu di sini kita inputkan siapa pihaknya sebagai melakukan rekonvensi. Kita input data petitumnya, lalu kita simpan. Setelah kita berhasil menginput data rekonvensi, maka selanjutnya itu ada tahapan pembuktian. Kita contoh di sini, tahap pembuktian itu tahap untuk pemeriksaan saksi. Kita klik menu saksi yang dihadirkan. Oke. Di sini kita pilih saksi yang telah kita input tadi data-datanya. Misalnya seperti ini data saksi yang telah berhasil diinput. Oke, setelah itu sebentar. Oke, kita coba sini. Kita ulang kembali perkara 608. Kita coba data saksinya, cari kembali. Oke, sebagai contoh seperti ini. Nah, seperti ini data saksinya yang perlu kita perhatikan. Yang perlu diperhatikan yaitu ini. Kita mulai dari atas penginputan datanya. Dari jenisnya siapa, nama saksinya siapa, tanggal lahir, umur, jenis identitas, alamat. Oke. Sampai nanti di tahap yang terakhir yaitu tahap yang ini. Nah, 08 sampai 08. Oke, sampai nanti kita coba ulang lagi sampai nanti ada sini.
Ya, paling terpenting keterangan saksinya sebagai siapa dia dari saksi yang dihadirkan tersebut, ataukah tetangga termohon atau tetangga penggugat gitu. Setelah berhasil kita input data, lalu kita simpan, kita kembali. Baik, kita contoh perkara yang telah berhasil dilakukan untuk input data saksi. Oke, kita coba tampilkan di sini input data saksi. Oke, nah, di sini kita lihat saksi-saksi yang telah berhasil kita input di sini. Oke. Terus ada yang namanya berarti kita telah berhasil melakukan penginputan data saksi. Yang terakhir sebagai data dukung atau sebagai menu pendukung untuk kelancaran tugas sebagai panitera pengganti, ada yang namanya menu biaya perkara. Di biaya perkara tersebut kita melihat jalannya proses berperkara sampai tahap ini, sampai tahap persidangan, dan sampai berapa biaya yang dikeluarkan. Ini sebagai data dukung kita jika melakukan tundaan persidangan yang akan membutuhkan untuk pengeluaran biaya perkara sebagai bahan pertimbangan juga. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya jelaskan terkait menu, atau saya tambahkan lagi ini terkait dengan untuk penetapan. Di sini kita bisa lihat juga PMH, PP-nya siapa, terus ceritanya, terus PAS-nya apa. Terus ada juga menu data umum untuk melihat rangkaian gugatan para pihak. Ini sebagai menu pendukung saja. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan pemaparan terkait dengan tugas panitera pengganti pada menu SIPP. Terkait yang terakhir nih, putusan akhir jika putusan telah putus. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.